Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berhitung dalam paradigma baru. Cara berhitung. Di dalam matematika berlaku apa yang dinamakan prinsip finitisme. Berdengar kan finitisme, bahwa semua hal terbatas, semua hal atau segala sesuatu terbatas. Oke. Nah, prinsip ini kalau diterapkan di matematika, maka kita harus menolak apa yang dinamakan ketaktinggalan. Ini udah nggak ada lagi ketaktinggalan, bahwa semua hal itu harus terbatas, termasuk ketaktinggalan ini harus terbatas. Kalau misalnya kita hitung dari 0, 1, 2, 3 sampai terhingga, dan terhingga ini termasuk bilangan itu sendiri. Kalau sekarang kan enggak, ini tidak terdefinisi, bukan bilangan. Kalau prinsip finitisme ini berlaku, ini didefinisikan sebagai bilangan. Ini sesuatu yang baru. Di fisika belum ada, belum pernah kan? Wah, ntar ini dipotong nih. Nah, di kelas fisika belum ada. Biar burik ya. Gimana teknisnya agar ketaktinggalan itu disebut sebagai bilangan? Gimana? Teknisnya seperti ini. Anggap aja alam semesta ini seperti gelas. Ini disebut gelas semesta. Ini gelas semesta. Nah, semua materi atau definisi atau benda-benda yang kita ketahui, yang ada namanya, yang bisa didefinisikan, itu ada di dalam sini. Semua hal ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Ini secara logikanya kayak gitu ya, finitisme. Jadi alam semesta itu finite, dibatasi oleh garis ini. Nah di luar itu, di luar alam semesta ini disebut area tak terdefinisi. Area tak terdefinisi. Jadi ini nggak termasuk area sains. Kita nggak tahu apa di luar ini. Yang jelas ilmu pengetahuan itu ada di dalam sini. Oke, gelas semesta. Jadi ini gambar doang biar lebih jelas. Nah sekarang ada ini kerangka gelas semesta. Kita gambar 2. Kayak gini. Gambar 2. Agak simetris. Yang satu berisi penuh, yang satu berisi penuh dengan materi, berisi penuh dengan definisi, penuh maunya dari ujung ke ujung. Ini semuanya penuh. Yang satu kosong.
Ini disebut bilas penuh. Gelas penuh. Jadi disebut gelas kosong. Dalam matematika gelas penuh itu adalah nggak lain adalah bilangan tak terhingga. Ya, jadi dia saking banyaknya sampai kita menganggap itu penuh. Maksudnya semua hal itu ada di situ. Nah, karena ini gelas kosong maka disebut bilangan nol. Dua bilangan ini kalau dalam matematika baru itu disebut informasi primer. Informasi primer. Ya. Kenapa ini disebut informasi primer? Karena semua definisi di dalam alam semesta, di dalam gelas ini, itu pasti mengandung informasi ini, pasti mengandung ini, dua hal ini. Kenapa ini disebut informasi primer? Jadi kalaupun kita melihat sesuatu yang kosong, yang nggak ada sama sekali, yang nggak bisa disebut lah apa namanya, ya itu gampangannya. Gelas kosong, nol, nggak ada apa-apa. Nah kalau dia penuh dengan definisi semuanya, ini batas dari gelas kosong sampai gelas penuh disebut informasi primer. Nah sekarang gimana teknis cara mendefinisikan materi-materi yang ada di dalam alam semesta itu? Ibaratkan ini ada titik-titik atau ini definisi lah, suatu definisi. Biar lebih gampang sebut aja ini beras atau biji atau kerikil. Setelah ini definisi apa aja? Sebut beras lah, beras. Ini gelas. Nah, kalau enggak suatu terbatas. Kalau beras ini adalah alam semesta itu sendiri, maksudnya semua definisi alam semesta kita sebut sebagai beras, maka ada dua cara untuk menghitung beras-beras ini. Ada dua cara untuk menghitung beras-beras ini. Cara pertama adalah dengan cara memasukkannya satu persatu dari gelas kosong. Jadi kita menghitungnya gini, 0, kemudian masukkan 1, kemudian masukkan 2, kemudian masukkan 3, dan seterusnya sampai dia penuh. Nah ini cara menghitung yang udah biasa. Ini semua orang sekarang menggunakan ini. Ini disebut bilangan real. Kalau dalam matematika ini bilangan real. Ini yang dipakai orang dari zaman dulu sampai sekarang, yang dipakai ini semua. Nah ada satu lagi cara untuk menghitung beras-beras ini selain dengan cara membilang dengan cara real ini, yaitu dengan cara mengeluarkan beras satu persatu. Ini beras ini ada dalam sini penuh, kita keluarkan satu persatu. Jadi cara menghitungnya dari itu dulu, dari penuh dulu, kemudian dikurang 1, dikurang 2, kurang 3, dan seterusnya sampai 0. Ini ada tanda negatif intrinsik ya di dalam bilangan-bilangannya. Nah, kalau cara menghitung ini disebut imajiner. Ini real udah dipakai biasa. Nah, kalau imajiner belum. Fisikawan, matematikawan itu belum sepenuhnya menggunakan bilangan imajiner ini. Nah, kalau misalnya matematika menggunakan dua cara berhitung ini, maka semuanya akan berubah. Akan ada
disiplin baru di dalam matematika, ya semuanya akan berubah. Mulai dari aritmetikanya, aritmetika ya ilmu tentang ini, bilangan-bilangan ini, himpunannya, basisnya segala macam. Kemudian aljabarnya, aljabarnya cara cara perhitungannya, ya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan dan sebagainya, banyak operator itu akan berubah. Kemudian geometri juga akan berubah, karena ini dan ini nanti akan membentuk basis yang berbeda-beda. Emang betul ini sama, ini garisnya sama kayak gini, tapi kalau didefinisikan dengan ini sama dengan ini, itu nanti akan menghasilkan definisi berbeda. Basisnya sama tapi nanti akan menghasilkan definisi berbeda. Nah itu kan penerapannya dalam fisika. Kalau real itu nanti fenomena ininya ruang, kalau imajinari itu fenomena alamnya waktu, disebut waktu. Nah ini yang belum umum ini. Waktu kenapa diwakili dengan cara menghitung seperti ini? Karena waktu itu sebetulnya kalau kita ngomong waktu bertambah itu enggak, sebetulnya waktu itu berkurang. Misalnya ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat bertambah umur, sebetulnya enggak, umur itu berkurang, enggak bertambah. Itu secara default. Waktu itu kalau kita nambah misalnya 1 detik, kita tambah 1 detik, itu tidak sama dengan 2 detik, tapi sama dengan min 2 detik. Min 2 detik, karena nggak ada waktu itu udah secara default ada tanda negatif di dalam, karena dia menggunakan cara menghitung seperti ini, cara menghitung dari gelas penuh. Nah kalau ini kan bidang matematika, ini bidang matematika. Nah nanti cara menghitung ini akan berpengaruh ke sini kan, bidang fisika. Yang paling dasar namanya kinematika. Kinematika yaitu ilmu tentang gerak, tapi nggak menjelaskan tentang sebab-sebab gerak itu namanya kinematika. Kinematika ya tentang ruang dan waktu. Kemudian dinamika. Kalau dinamika itu ilmu fisika yang tentang gerak, tapi dia menjelaskan apa sebab-sebab gerakan itu. Kalau di Newton gaya gravitasi, listrik itu. Nah ini namanya term dari fisika. Nah kesimpulannya adalah ntar dulu. Ini yang paling penting nih. Sebetulnya dua cara berhitung ini sama sebetulnya. Dua cara berhitung itu sama, hanya bertolak belakang. Nah, formula umumnya ini, baris bilangan real sama dengan negatif baris bilangan imajiner. Ini formula umumnya. Ini cara menghitung. Rumus umum cara menghitung. Nah, nanti cara berhitung ini adalah ilmu yang paling dasar yang akan menciptakan semua bidang, semua disiplin dalam keilmuan matematika dan fisika. Itu aritmetika, aljabar, geometri, kinematika dan dinamika. Oke. Sekian
pengantar tentang cara berhitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.